Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGDA 9 akan mempresentasikan student project yang kami buat dengan judul Obstructive and Non-Obstructive Hydronephrosis in Children. Dengan fasilitator kami, Dr. Niwayan Winarti, spesialis patologi anatomi konsultan. Berikut merupakan anggota SGDA 9. Latar belakang. Hydronephrosis pada anak adalah dilatasi sistem kolektivus renalis, yaitu pelvis renalis dan juga calyx, yang dapat timbul akibat obstruksi aliran urin distal atau tanpa obstruksi nyata. Misalnya pada kasus reflux vesicoureter. Secara epidemiologi, kondisi ini relatif sering ditemukan pada periode neonatal. Seringkali sebagian temuan insidental pada ultrasonografi antenatal, di mana sebagian besar kasus ringan menunjukkan resolusi spontan. Pada kasus hidronephrosis neonatal persisten, etiologi tersering adalah kelainan anatomi kongenital yang didominasi oleh obstruksi persimpangan pelvis sampai ureter, diikuti oleh reflux vesicoureter. Secara patologis, hidronephrosis obstruktif mengakibatkan peningkatan tekanan hidrostatik intrarenal yang dapat menyebabkan penekanan parenkim, atrofi korteks, fibrosis intersisial, dan juga kerusakan tubular permanen. Sementara itu, hidronephrosis non-obstruktif, khususnya yang berkaitan dengan reflux, itu meningkatkan risiko infeksi saluran kemih berulang dan pembentukan dari jaringan parut parenkim ginjal, atau refraktoropati, yang berpotensi menginduksi dari hipertensi dan gagal ginjal sekunder. Diagnosis hidronephrosis mengandalkan screening ultrasonografi prenatal dan juga konfirmasi ultrasonografi pasca-natal dengan evaluasi diameter pelvis renalis anteroposterior dan juga penilaian derajat keparahan parenkim ginjal menggunakan sistem klasifikasi yang telah ditetapkan. Penegakan etiologi memerlukan pemeriksaan fungsional dan juga radiologis seperti geoletik, renografi isotopik untuk menilai drainase pelvis dan juga fungsi ginjal pada suspek obstruksi, serta ultrasonografi mixi atau vakuografi pada kasus bilateral atau kecurigaan reflux vesicoureter. Penata laksanaan disesuaikan dengan etiologi dan juga derajat keparahan. Kasus ringan dan non-obstruksi misalnya, yang menunjukkan gradasi 1 hingga 2 pada sistem klasifikasi tersebut, umumnya diobservasi ketat dengan ultrasonografi berkala. Sebaliknya, hidronephrosis obstruktif berat misalnya menunjukkan gradasi 3 hingga 4 atau yang disertai penurunan fraksi filtrasi ginjal, itu memerlukan intervensi bedah seperti pieloplasti untuk obstruksi persimpangan pelvis sampai ureter atau ablasi katok ureter posterior. Tujuan utama terapi adalah untuk menjaga fungsi ginjal tersisa dan mencegah kerusakan parenkim lebih lanjut. Next, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka permasalahan pokok dalam student project ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi dari hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak? Yang kedua, bagaimana epidemiologi hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak? Yang ketiga, apa saja etiologi hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak? Yang keempat, apa saja faktor risiko hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak? Yang kelima, apa saja patofisiologi dari hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak? Yang keenam, apa saja manifestasi klinis hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak? Yang ketujuh, apa saja metode diagnosis dan diagnosis banding dari hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak? Yang kedelapan, apa saja komplikasi hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak? Yang kesembilan, bagaimana penata laksana dari hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak? Dan yang kesepuluh atau terakhir, bagaimana prognosis dari hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak? Selanjutnya, tujuan. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan student project ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak. Yang kedua, untuk mengetahui epidemiologi hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak. Yang ketiga, untuk mengetahui etiologi hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak. Yang keempat, untuk mengetahui faktor risiko hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak. Yang kelima, untuk mengetahui patofisiologi dari hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak. Yang keenam, untuk mengetahui manifestasi klinis hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak. Yang ketujuh, untuk mengetahui metode diagnosis dan diagnosis banding dari hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak. Yang kedelapan, untuk mengetahui komplikasi hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak. Yang kesembilan, untuk mengetahui penata laksanaan dari hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak. Dan yang terakhir, yang ke-10, untuk mengetahui prognosis dari hidronephrosis obstruktif dan non-obstruktif pada anak. Adapun manfaat penulisan dari student project ini, yang pertama manfaat akademis, diharapkan melalui penulisan student project ini dapat menambah wawasan mengenai hidronephrosis obstruktif maupun non-obstruktif pada anak, serta dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam sebuah penelitian. Pada yang kedua, itu manfaat praktis. Diharapkan melalui penulisan student project ini, semua wawasan yang didapatkan dapat membantu kami dalam praktik kesehatan di masa yang akan datang.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Natalia Ngurah Yahya Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 031. Saya izin menjelaskan pada bagian definisi. Baik, hidronefrosis pada anak adalah kondisi kongenital yang menyebabkan pelebaran atau dilatasi pada sistem pengumpulan urin di ginjal, yaitu pada pelvis renalis dan kalises akibat gangguan aliran urin, yang dapat disebabkan oleh obstruksi atau reflux urin. Penyebab utamanya umumnya yaitu obstruksi pada persambungan uretropelvik atau UPJ, juga reflux vesiko-uretral atau FVUR, dan juga biasanya pada batu saluran kemih. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Adistia dengan 3 digit NIM terakhir 228. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi hidronefrosis pada anak, di mana prevalensinya itu 1-5% dari seluruh kehamilan. Insidensi sesuai jenis kelamin lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan dengan rasio 2-3 berbanding 1. Penyebab terseringnya adalah obstruksi ureteropelvik hingga 37,35%. Penyebab signifikan lain ada reflux vesiko-ureteral 29,41%. Penyebab lainnya ada batu ginjal, tumor abdomen, kelainan sistem duplikasi ureter, dan fimosis. Derajat keparahannya tingkat 1 hingga 4, dengan derajat 4 paling parah dan paling sering ditemukan. Lokasinya itu unilateral atau bilateral. Sekitar 43,14% itu bilateral. Sisi terlibat adalah sisi kiri lebih sering terkena dibandingkan sisi kanan. Faktor risiko bedah itu infeksi saluran kemih sebelumnya. Waktu tindakan bedahnya itu sebagian besar pada tahun pertama kehidupan. Indikasi bedahnya penurunan fungsi ginjal atau obstruksi yang progresif. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Putu Saneva Pramayana dengan 3 digit NIM terakhir 041, izin melanjutkan presentasi pada bagian etiologi hidronefrosis pada anak. Etiologi paling umum dari hidronefrosis kongenital adalah obstruksi pada uretropelvic junction yang dapat terjadi secara idiopatik atau akibat malformasi struktural. Selain itu, kelainan kongenital lainnya seperti obstruksi uretrovesical junction, ureter duplicatus, dan reflux dari vesicoureter juga berperan sebagai penyebab yang signifikan. Infeksi saluran kemih berulang dan batu saluran kemih pada anak yang lebih besar juga dapat menyebabkan hidronefrosis sekunder. Pemeriksaan USG prenatal dapat mendeteksi sebagian besar kasus dalam kandungan. Setelah lahir, evaluasi lanjutan menggunakan DTPA scan atau MAG3 scan membantu membedakan antara obstruksi signifikan dan hidronefrosis fisiologis. Mungkin sekian dari saya lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Tripata Perantara dengan 3 NIM digit terakhir 074. Faktor risiko hidronefrosis pada anak itu yang pertama ada kelainan kongenital, di mana hidronefrosis pada anak itu biasanya disebabkan oleh kelainan kongenital pada sistem saluran kemih. Obstruksi pada uretropelvic junction merupakan salah satu penyebab utamanya. Obstruksi uretropelvic junction bisa disebabkan oleh faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. Untuk obstruksi intrinsiknya sendiri, dia seringkali disebabkan oleh tidak adanya bagian dari ureter, kemudian ada penyempitan pada ureter akibat penebalan atau kelainan pada jaringan ureter, kemudian ada kelainan pada perkembangan ureter yang mengakibatkan fungsi dan struktur yang abnormal. Sedangkan untuk obstruksi ekstrinsik itu disebabkan oleh faktor dari luar ureter yang memberikan tekanan atau kompresi pada ureter, seperti vascular crossing, arterial cross compression, kemudian ada renal artery compression. Kelainan kongenital lain yang dapat menyebabkan hidronefrosis itu ada reflux vesicoureter, kemudian ada duplikasi ureter, kemudian ada uretrokel, kemudian ada obstruksi pada uretrovesical junction. Kelainan-kelainan ini didapat dideteksi secara prenatal melalui ultrasonografi yang memungkinkan didiagnosis dan intervensi dini. Yang kedua ada infeksi saluran kemih, di mana infeksi saluran kemih yang berulang dapat merusak saluran kemih termasuk ureter dan ginjal. Inflamasi yang diakibatkan oleh infeksi saluran kemih berulang dapat menyebabkan ureteral stricture atau reflux yang berkontribusi terhadap obstruksi. Kemudian yang ketiga ada faktor genetik.
Untuk faktor genetik sendiri memiliki kontribusi penting dalam terjadinya hidronefrosis pada anak, terutama melalui kelainan bawaan sistem saluran kemih yang termasuk dalam spektrum congenital anomalies of the kidney and urinary tract. Dilatasi sistem pelviochalices dan obstruksi traktus urinarius disebabkan oleh beberapa perubahan genetik pada gen PAX2, HNF1B, dan EYA1. Di samping itu, ada riwayat keluarga dengan kelainan ginjal turut meningkatkan kemungkinan terjadinya hidronefrosis pada keturunan, menandakan kontribusi faktor hereditas yang signifikan. Kemudian yang terakhir ada faktor perinatal dan lingkungan, di mana pada faktor perinatal dan lingkungan berperan penting dalam perkembangan kelainan kongenital pada saluran kemih dan ginjal yang dapat menyebabkan hidronefrosis pada anak. Beberapa kondisi maternal seperti diabetes gestasional, kemudian ada preeklamsia dan oligohydramnion dapat meningkatkan risiko kelainan tersebut pada bayi. Selain itu, ada paparan zat berbahaya selama kehamilan seperti alkohol dan obat-obatan tertentu dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan saluran kemih janin. Untuk mendeteksi dini bisa melalui ultrasonografi prenatal dapat membantu identifikasi lebih awal dan pengelolaan yang lebih efektif. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Cahaya Cinta akan menjelaskan mengenai patofisiologi hidronefrosis, di mana di sini disebabkan oleh pelebaran sistem pelvikokalsial ginjal akibat hambatan aliran urin di sepanjang traktus urinarius, baik karena faktor intrinsik seperti ujo ataupun struktur maupun ekstrinsik seperti vascular crossing batu ataupun massa saluran kemih. Secara patofisiologi dibedakan menjadi dua, di mana pada bentuk obstruktif aliran urinnya hambat menyebabkan penumpukan urin, tingkatan tekanan intrarenal, dilatasi ureter dan hipertrofis ginjal, serta aktivasi RAS dan juga TGF-beta yang memicu fibrosis dan juga kerusakan ginjal. Sedangkan pada bentuk non-obstruktif seperti FF dan juga gangguan misi neurogenik tidak ditemukan sumber struktural, namun adanya reflux atau pengosongan urin yang tidak sempurna menyebabkan tekanan retrograd ke ginjal yang memicu inflamasi, distensi abdomen, gangguan eliminasi urin dan juga kerusakan ginjal bila berlangsung kronis. Baik, saya izin melanjutkan mengenai dari manifestasi klinis dari hidronefrosis pada anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek William Beranggara dengan 3 digit NIM terakhir 191. Jadi pada anak-anak manifestasi klinis hidronefrosis atau pembengkakan ginjal ini akibat dari penumpukan urin itu dapat sangat bervariasi tergantung daripada tingkat keparahan dan penyebab kondisi tersebut. Meskipun banyak kasus yang tidak bergejala, terutama pada bayi, anak-anak yang lebih besar mungkin mengalami nyeri di bagian samping atau punggung seperti nyeri panggul, nyeri perut, mual, atau muntah. Gejala potensial lainnya meliputi infeksi saluran kemih, kemudian ada demam, kemudian ada darah dalam urin atau hematuria, kemudian ada perubahan frekuensi atau urgensi buang air kecil. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niktu Sefta Laksmi dengan 3 digit terakhir 07. Izin melanjutkan terkait dengan diagnosis hidronefrosis pada anak. Untuk diagnosisnya sendiri itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu ada ultrasonografi atau USG antenatal, yang kedua itu ada USG postnatal, dan yang terakhir itu pemeriksaan tambahan. Untuk yang USG antenatal sendiri itu dilakukan pada usia trimester kedua atau 28 minggu, di mana melalui USG ini ada beberapa hal yang bisa dinilai, di antaranya derajat dilatasi pelvis renalis, ketebalan parenkim ginjal, volume cairan amnion, serta jenis kelamin dari janin. Kemudian yang kedua, untuk ultrasonografi postnatal itu sendiri, itu pemeriksaan ini dapat digunakan untuk menilai ukuran ginjal, ketebalan parenkim, serta ada atau tidaknya hidroureter, dan juga USG ini dilakukan secara berkala untuk melihat progresivitas. Kemudian terakhir itu ada pemeriksaan tambahan, di mana untuk pemeriksaan tambahan yaitu digunakan untuk mendeteksi adanya hidrosefalus, diantaranya itu voiding cystoretrogram atau FCUG, untuk mendeteksi reflux vesicoureter atau obstruksi uretra, dan juga diuresis renogram atau DMSA atau MAG3 yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi ginjal dan juga menentukan ada atau tidaknya obstruksi fungsional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Milanovita Kumala Astagina dengan 3 digit tim terakhir 044. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis banding dari hidronefrosis pada anak. Yang pertama ada obstruksi uretropelvic atau uteropelvic junction obstruction atau UPJO, di mana terjadi sumbatan di pertemuan ginjal dan ureter yang menyebabkan urin tertahan. Yang kedua adalah reflux vesicoureter atau vesicoureteral reflux atau VUR, di mana terdapat aliran barik dari kantung kemih ke ureter dan juga ginjal. Yang ketiga, terdapat kelainan saluran kemih ganda dengan ureterokel, di mana terjadi pelebaran ujung ureter yang bisa menyerupai hidronefrosis. Kemudian, terdapat megaureter primer, yang merupakan pelebaran ureter tanpa penyumbatan yang nyata. Kemudian, terdapat kista ginjal bawaan, yaitu kista besar yang tampak seperti cairan di ginjal. Kemudian juga ada tumor ginjal atau massa padat menyerupai pembesaran ginjal akibat urin. Dan yang terakhir ada pyelonefritis kronis, yaitu infeksi ginjal jangka panjang yang menyebabkan pelebaran saluran ginjal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Sagiman dengan 3 digit NIM akhir 117. Pada saat ini saya akan membahas mengenai komplikasi dari hidronefrosis. Yang pertama, saya akan memulai dengan komplikasi akut. Ketika terjadi obstruksi saluran kemih yang menyebabkan hidronefrosis, pasien seringkali datang dengan keluhan nyeri pinggang hebat yang disertai dengan mual dan muntah. Jika aliran urin terhambat cukup lama, ini menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan bakteri, sehingga tak jarang berkembang menjadi infeksi saluran kemih berat seperti pyelonefritis. Bila tidak segera ditekani, infeksi ini beresiko berkembang menjadi sepsis. Selain itu, pada kasus obstruksi bilateral, kita harus juga mewaspadai terhadap gagal ginjal akut dan gangguan keseimbangan elektrolit seperti hiperkalemia, hiponatremia, serta asidosis metabolik. Untuk komplikasi jangka panjang, tekanan tinggi di dalam sistem pelviocalices yang berlangsung lama akan merusak jaringan ginjal secara bertahap, menyebabkan atrofi parenkim dan penurunan fungsi ginjal yang progresif. Dalam banyak kasus ini berujung pada penyakit ginjal kronis, bahkan gagal ginjal. Kondisi seperti reflux vesicoureteral yang sering dipicu oleh disfungsi kandung kemih neurogenik juga turut memperparah kerusakan ginjal melalui infeksi yang berulang dan tekanan balik ke saluran kemih atas. Akan tetapi, upaya penanganan pun tidak bebas resiko. Prosedur seperti pemasangan nefrostomi perekutan atau stent ureter bisa menimbulkan komplikasi berupa pendarahan, infeksi sekunder, atau bahkan cedera organ di sekitarnya. Untuk kasus kronis yang memerlukan tindakan rekonstruksi saluran kemih, kita juga harus mempertimbangkan efek metabolik jangka panjang akibat aliran urin. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi kunci. Pemeriksaan seperti USG, CT scan, atau renografi diuretik sangat penting untuk mengenali gangguan sejak awal. Dengan diagnosis yang tepat dan penanganan yang cepat, kita tidak hanya mencegah komplikasi lebih lanjut, tetapi juga mempertahankan fungsi ginjal pasien secara optimal. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yakub Theodorus Angenius Senior dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya izin menyampaikan pada bagian tata laksana hidronefrosis pada anak. Baik, untuk tata laksana hidronefrosis pada anak disesuaikan dengan tingkat keparahan dan penyebabnya. Untuk kasus ringan atau asimptomatik, pemantauan secara berkala dengan pemeriksaan ultrasonografi itu biasanya cukup dilakukan karena pada kondisi ini dapat membaik ataupun sembuh dalam beberapa bulan. Untuk kasus-kasus berat, hidronefrosis yang berat, kita memerlukan intervensi bedah, misalkan pyeloplasty, untuk mengatasi obstruksi pada uretropelvic junction serta memperbaiki aliran urinnya. Lalu sebelum kita melakukan operasi itu sendiri, kita memerlukan drainase perkutan dengan nefrostomi untuk mengalirkan nanah dan mengendalikan infeksi yang ada. Lalu kita dapat memberikan terapi antibiotik untuk mengatasi infeksi yang menyertai, terutama yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus yang dapat menimbulkan resistensi antibiotik jika tidak ditangani dengan cepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Rania Pratnya Paramita dengan NIM akhir 211. Prognosis hidronefrosis pada anak dapat dinilai dan dipengaruhi dari berbagai faktor, antara lain derajat keparahan kasus. Pada kasus ringan, seringkali anak dapat sembuh tanpa intervensi. Namun lain halnya apabila pada kasus yang lebih berat, anak akan memerlukan pemantauan yang lebih ketat dan mungkin membutuhkan operasi. Pemantauan rutin juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi prognosis pada hidronefrosis anak. Memantau kondisi anak secara rutin menjadi hal yang sangat penting bahkan setelah kondisi terlihat membaik. Hal ini berguna untuk mendeteksi ada tidaknya kekambuhan maupun komplikasi sejak dini. Selain itu, deteksi dan penilaian awal turut memainkan peranan penting dalam menentukan pengelolaan serta menentukan hasil jangka panjang. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, hidronefrosis pada anak adalah pelebaran sistem pengumpulan urin ginjal akibat gangguan aliran urin, dapat kongenital, unilateral, bilateral dengan penyebab umum meliputi obstruksi uteropelvic junction maupun reflux vesicoureteral dan juga kelainan struktural lainnya. Gejala bervariasi dari asimptomatik hingga nyeri dan juga infeksi. Yang kedua, hidronefrosis adalah kelainan saluran
kemih umum pada anak yang sering terdeteksi pada prenatal, dengan prevalensi 1,5%, kehamilan dan lebih sering pada anak laki-laki. Obstruksi uteropelvic junction dan reflux vesicoureteral adalah penyebab tersering, dengan sebagian besar kasus parah derajat 4 itu memerlukan pemantauan ketat. Infeksi saluran kemih sebelumnya merupakan faktor risiko intervensi bedah yang mayoritas dilakukan pada tahun pertama kehidupan. Yang ketiga, etiologi utama dari hidronephrosis congenital meliputi itu obstruksi uteropelvic junction, obstruksi uterovesical junction, ureter duplicatus, dan juga reflux vesicoureteral. Sementara infeksi saluran kemih berulang dan juga batu saluran kemih itu menyebabkan bentuk sekunder pada anak yang lebih besar. Faktor genetik juga berperan penting. Diagnosis dapat dilakukan prenatal dengan ultrasonografi dan postnatal dengan scan fungsional. Yang keempat, faktor risiko utama hidronephrosis pada anak mencakup kelainan kongenital saluran kemih seperti obstruksi uteropelvic junction restriction, reflux vesicoureteral maupun anomali ureter. Selain itu bisa juga karena infeksi saluran kemih berulang menyebabkan struktur atau reflux, faktor genetik terkait kelainan saluran kemih, serta faktor perinatal, serta lingkungan seperti kondisi maternal tertentu selama kehamilan. Selanjutnya, hidronephrosis terjadi akibat dilatasi sistem pelvis axial karena gangguan aliran urin bentuk obstruktif disebabkan karena adanya hambatan mekanik yang meningkat, tekanan intrarenal, dan juga merusak ginjal. Seringkali karena obstruksi dari uteropelvic junction. Bentuk non-obstruktif dari tanpa hambatan anatomis, umumnya terkait dengan reflux vesicoureteral atau disfungsi mixi, yang menyebabkan tekanan fluktuatif dan potensi kerusakan ginjal intermittent. Selanjutnya, manifestasi klinis hidronephrosis pada anak sangat beragam, mulai dari asimptomatik, terutama saat terdeteksi perinatal pada bayi, hingga gejala seperti nyeri perut panggul, mual, muntah, infeksi saluran kemih, demam, hematuria, dan perubahan dari pola berkemih pada anak yang lebih besar. Selanjutnya, diagnosis hidronephrosis pada anak merupakan proses komprehensif yang dimulai dengan deteksi prenatal melalui ultrasonografi dan evaluasi postnatal menggunakan ultrasonografi serta pemeriksaan tambahan seperti voiding, cystoureterogram, dan renogram untuk menilai anatomi, fungsi ginjal, dan ada tidaknya obstruksi atau reflux. Mengingat gambaran klinis dan radiologi hidronephrosis yang mengurai kondisi lain, diagnosis banding terhadap entitas seperti obstruksi uteropelvic junction, reflux vesicoureteral, duplex collective symptom dengan ureterocele, mega ureter primer, dan lain sebagainya, sangat esensial untuk menegakkan diagnosis yang akurat dan menentukan tata laksana yang paling efektif guna mencegah kerusakan ginjal permanen. Selanjutnya, hidronephrosis yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi akut seperti nyeri hebat, infeksi seperti pielofritis, sepsis, serta komplikasi kronis seperti kerusakan parenkim ginjal, penyakit ginjal kronis, dan juga gagal ginjal. Risiko lain termasuk ketidakseimbangan elektrolit dan juga komplikasi terkait intervensi terapeutik. Selanjutnya, tata laksana hidronephrosis pada anak disesuaikan dengan keparahan dan penyebabnya. Kasus ringan atau asimptomatik sering cukup dengan pemantauan ultrasonografi berkala. Kasus berat atau dengan komplikasi memerlukan intervensi bedah, seperti pieloplasti, didahului dengan drainase perkutan dan antibiotik jika ada infeksi, untuk memulihkan fungsi ginjal. Yang terakhir, terkait prognosis dari hidronephrosis pada anak, itu dipengaruhi derajat keparahan. Kasus ringan sering sembuh spontan, sementara kasus berat memiliki tingkat resolusi spontan lebih rendah. Intervensi bedah seperti pieloplasti umumnya berhasil tinggi. Pemantauan jangka panjang penting karena risiko kekambuhan. Keparahan saat diagnosis dan deteksi sejak lahir merupakan faktor risiko dari persistensi. Selanjutnya, saran bagi pembaca. Penulis berharap agar informasi yang disajikan dalam studi dan proyek ini tentang hidronephrosis pada anak dapat dipahami dengan baik. Melalui tulisan ini diharapkan pengetahuan mengenai penyebab, gejala, faktor risiko, diagnosis, dan penata laksanaan dari hidronephrosis pada anak dapat tersampaikan secara jelas, sehingga pembaca dapat lebih aware terhadap kondisi ini dan memahami langkah pencegahan dan juga penanganannya. Bagi institusi, penulis berharap proyek ini dapat menjadi tambahan referensi dalam sumber kepustakaan terkait dengan hidronephrosis pada anak. Dengan adanya tulisan ini diharapkan wawasan akademisi dan tenaga kesehatan mengenai hidronephrosis pada anak dapat semakin diperluas, sehingga mendukung upaya peningkatan kualitas diagnosis, terapi, dan edukasi pasien terkait kondisi ini di masa mendatang. Sekian presentasi dari SGD A9. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya.